Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami dari kelompok 4 akan membahas indikator kesehatan. Anggota kelompok 4 terdiri dari Salsabila Melinda, Novi Triswayuni, Melanita, Khairunisha, Meisya Dwi, Aisyah Rahmadia, Yunidita, dan MD Kidermawan. Pengertian indikator kesehatan adalah ukuran yang menggambarkan atau menunjukkan status kesehatan sekelompok orang dalam populasi tertentu, misalnya angka kematian bayi. Definisi lain juga mengatakan, derajat kesehatan atau tingkat kesehatan atau status kesehatan adalah skala yang dapat mengukur sehat atau sakitnya keadaan, fungsi, dan struktur jasmani, mental, sosial seseorang. Yang pertama adalah ukuran yang digunakan untuk membantu menjelaskan situasi kesehatan yang ada dan mengukur perubahan atau kecenderungan dari waktu ke waktu. Yang kedua ialah indikator kesehatan merupakan pengukuran kuantitatif dan terkadang juga kualitatif. Yang kedua, syarat indikator kesehatan. Indikator kesehatan harus memenuhi persyaratan indikator secara umum. Yang pertama, simple atau sederhana. Yang kedua, measurable atau dapat diukur. Yang ketiga, attributable yang artinya bermanfaat. Yang keempat, reliable atau dapat dipercaya. Dan yang terakhir, timely atau tepat waktu. Selanjutnya, hal-hal yang harus kita perhatikan dalam penentuan indikator adalah: yang pertama, indikator yang dihasilkan dari data yang tersedia dan berkualitas. Yang kedua, dipilih dengan memperhatikan masukan dari para ahli dan melalui proses yang partisipatif. Yang ketiga, dirancang untuk dapat disebarluaskan kepada berbagai pihak yang bervariasi. Dan yang terakhir, menggambarkan kondisi pada berbagai wilayah geografis di Indonesia. Jenis indikator kesehatan di Indonesia dilihat dari indikator input, proses, dan outcome. Yang pertama ada indikator kinerja input. Indikator ini mengukur jumlah sumber daya seperti anggaran dana, SDM, peralatan, material, dan masukan lainnya yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan. Contohnya yaitu jumlah dana yang dibutuhkan, tenaga yang terlibat, peralatan yang digunakan, dan jumlah bahan yang digunakan. Yang kedua ada indikator kinerja proses. Dengan membandingkan keluaran dapat dianalisis apakah kegiatan yang terlaksana sesuai dengan rencana. Contohnya seperti jumlah jasa atau kegiatan yang direncanakan dan jumlah barang yang akan dibeli atau dihasilkan. Yang ketiga, indikator kinerja outcome. Indikator ini lebih utama daripada sekedar output. Walaupun produk telah berhasil dicapai dengan baik, belum tentu secara outcome kegiatan telah tercapai. Outcome menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mungkin menyangkut kepentingan banyak pihak. Dengan indikator outcome, instansi dapat mengetahui apakah hasil yang telah diperoleh dalam bentuk output memang dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan memberikan kegunaan yang besar bagi masyarakat. Selanjutnya, contoh indikator kesehatan. Secara definisi, keluarga yang sehat adalah keluarga yang setiap individunya berada dalam kondisi yang sejahtera, baik dari segi fisik maupun mental, sehingga dapat hidup normal secara sosial dan ekonomi di tengah masyarakat lainnya. Yang pertama yaitu mengikuti program keluarga berencana atau yang disingkat dengan KB. Program KB ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap anak mendapat ASI yang cukup dan pola asuh yang optimal, sehingga bisa menjadi anak yang sehat dan cerdas. Selain itu, program KB juga dapat menurunkan resiko kematian ibu dan bayi, serta mencegah kehamilan yang tidak direncanakan. Yang kedua, ibu melakukan persalinan di fasilitas kesehatan. Setelah melahirkan, ibu akan memiliki tempat untuk memeriksa kesehatannya dan bayinya secara berkala. Dengan begitu, keselamatan serta kesehatan ibu dan anak
akan jadi lebih terjamin. Yang ketiga, bayi mendapat imunisasi dasar lengkap. Imunisasi ini sangat penting dilakukan guna mencegah terjadinya penyakit infeksi yang bisa berakibat fatal, seperti polio, campak, dan difteri. Yang keempat, bayi mendapat ASI eksklusif. ASI dapat melindungi bayi dari berbagai penyakit serta mendukung perkembangan tubuh dan otak secara optimal. Yang kelima, balita mendapatkan pemantauan pertumbuhan. Berat badan bayi perlu ditimbang setiap bulannya, sejak lahir sampai usia 5 tahun. Hal ini penting untuk memastikan pertumbuhan dan perkembangan anak selalu baik, serta mendeteksi secara dini bila mana terdapat gangguan pada pertumbuhannya. Penderita hipertensi melakukan pengobatan secara teratur. Hipertensi adalah penyakit kronis yang sering terabaikan karena seringkali tidak memiliki gejala dan memiliki dampak yang fatal, mulai dari serangan jantung hingga stroke. Penderita gangguan jiwa mendapatkan pengobatan dan tidak ditelantarkan. Gangguan jiwa tidak hanya dapat menurunkan kualitas hidup penderitanya secara signifikan, tetapi juga keluarganya. Namun, sebenarnya penyakit ini dapat sembuh selama ditangani dengan baik dan sedini mungkin. Keluarga mempunyai akses sarana air bersih. Sarana air bersih sangat penting untuk menjaga kesehatan keluarga dari berbagai penyakit infeksi. Pastikan sumber yang dipakai di rumah tidak tergenang atau tercemar dengan berbagai kotoran ataupun polutan. Selanjutnya, ada contoh indikator program kesehatan masyarakat pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Yang pertama, ada angka kematian ibu atau AKI. Yang kedua, angka kematian bayi atau AKB. Dan yang ketiga, prevalensi stunting atau status gizi pendek dan sangat pendek pada balita. Selanjutnya mengenai hubungan indikator kesehatan dengan sistem informasi kesehatan. Seperti yang kita ketahui bahwa indikator adalah suatu refleksi dalam angka dari keadaan sebenarnya di lapangan. Nah, bentuk-bentuk indikator yaitu meliputi angka absolut, angka rata-rata seperti mean, median, modus, persentase atau proporsi, rasio, rate, angka komposit atau indeks. Nah, di sini terdapat hubungan antara indikator kesehatan dengan sistem informasi kesehatan. Dilihat dari manfaat sistem informasi kesehatan menurut WHO, menilai bahwa investasi sistem informasi kesehatan mempunyai beberapa manfaat. Yang pertama, membantu dalam pengambilan keputusan untuk mendeteksi dan mengendalikan masalah kesehatan, memantau perkembangan dan bagaimana kita meningkatkannya. Yang kedua, pemberdayaan individu dan komunitas dengan cepat dan mudah dipahami, serta melakukan berbagai perbaikan kualitas pelayanan kesehatan. Berdasarkan kepada manfaat dari sistem informasi kesehatan, maka terdapat hubungan antara indikator kesehatan dengan sistem informasi kesehatan, yaitu mengenai kualitas layanan kesehatan yang ditentukan oleh berbagai indikator kesehatan yang sesuai. Derajat kesehatan ditentukan antara lain oleh kualitas pelayanan kesehatan untuk menunjuk pada derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Biasanya kita menggunakan istilah status kesehatan. Status kesehatan masyarakat ini selalu ditentukan oleh seperangkat indikator yang representatif yang membutuhkan data. Hal tersebut berarti sesuai dengan pengertian dengan sistem informasi kesehatan bahwa sistem informasi kesehatan merupakan seperangkat tatanan yang meliputi data, informasi, indikator, prosedur, perangkat, teknologi, dan sumber daya manusia yang saling berkaitan dan dikelola secara terpadu untuk mengarahkan tindakan atau keputusan yang berguna dalam mendukung pembangunan kesehatan. Sekian video pembelajaran dari kelompok 4 yang berjudul Indikator Kesehatan. Semoga video ini bermanfaat dan dapat menambah wawasan untuk kita semua. Kami dari kelompok 4 mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.